Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Tiara Kartikasari akan mempresentasikan tentang Structural Equation Modeling atau SEM. Nah, yang pertama itu ada basic konsep. Apa itu SEM? SEM atau biasa disebut dengan Structural Equation Modeling adalah suatu teknik statistik yang mampu menganalisis pola hubungan antara variabel laten dan variabel indikatornya, variabel laten yang satu dengan lainnya, serta kesalahan pengukuran secara langsung yang bersamaan. Nah, di dalam SEM terdapat 3 kegiatan secara bersamaan, yaitu uji validitas dan reliabilitas instrumen atau confirmatory factor analysis, penguji model hubungan antara variabel atau path analysis, dan yang terakhir mendapatkan model yang cocok untuk prediksi atau model dan analisis regresi. Nah, dari SEM sendiri terdapat produk brand, corporate brand, social media marketing yang dijadikan satu dari purchase intention. Nah, yang selanjutnya ini terdiri dari reflektif indikator dan formatif indikator. Nah, reflektif indikator tersebut memiliki produk brand yang terdiri dari X1.1, X1.2, dan X1.3. Produk brand diukur oleh indikator tadi, yaitu X1.1, X1.2, dan X1.3. Konsekuensinya, apabila ada indikator yang tidak valid, maka harus dihapus. Jadi, indikator jika tidak valid akan dihapuskan. Contohnya, kepuasan pelanggan diukur menggunakan kecepatan, harga, dan atau kenyamanan. Nah, dibandingkan dengan formatif indikator, yaitu dari social media marketing, dengan indikator X3.1, X3.2, dan X3.3. Sosial media marketing diukur secara bersama-sama oleh indikator tadi, yaitu X1.1, X1.2, dan X1.3. Konsekuensinya, apabila ada indikator yang tidak valid, maka tidak boleh dihapus. Jadi, konsekuensinya, jika indikator tidak valid, tidak boleh dihapus. Contohnya, profit perusahaan biasanya dilihat dari ROA atau ROE. Jadi, perbandingan dari reflektif indikator dan formatif indikator, yaitu reflektif indikator, jika indikator tidak valid, maka harus dihapus. Namun, formatif indikator, jika indikator tidak valid, maka tidak boleh dihapus. Nah, untuk yang kedua ada variation of SEM. Nah, variasi of SEM itu terdiri dari mediating dan moderating. Nah, ini moderating juga ada model analisis, outer measurement, and inner structural. Analysis of measurement model, uji validitas, yaitu menguji apakah indikator sudah valid atau sesuai untuk mengukur variabel yang ingin diketahui. Convergent validity, loading factor atau outer loading, yaitu nilai yang dimiliki nilai indikator. Nilainya harus lebih dari 0,7. Jika nilainya kurang dari itu atau kurang dari 0,7, maka indikator tersebut harus dihapus. Nah, selanjutnya ada average variance extracts atau AVE, yaitu nilai reliabilitas dan validitas yang dimiliki variabel. Nilai AVE harus lebih dari 0,5. Jika nilainya kurang dari itu atau kurang dari 0,5, maka indikator tersebut harus dihapuskan. Yang kedua ada analysis of measurement model, yaitu discriminant validity. Yang pertama ada Fornell-Laker criterion or HTMT, yaitu korelasi variabel dengan variabel itu sendiri dan atau dengan variabel lainnya. Korelasi dengan variabel sendiri tak boleh lebih kecil dari nilai korelasi dengan variabel lain.
Yang kedua ada cross-loading, korelasi indikator dengan variabel atau nilai indikator A untuk variabel A harus lebih besar dari nilai indikator A untuk variabel lain. Jika ada yang lebih, hapus indikatornya atau indikatornya dihapuskan. Yang ketiga, analysis of measurement model. Ada uji reliabilitas, yaitu indikator dikatakan reliable atau handal jika nilainya konsisten dari waktu ke waktu. Yang pertama ada composite reliability, yaitu indikator yang mengukur reliabilitas variabel berdasarkan skor komposit atau gabungan, nilainya harus lebih dari 0,7. Yang kedua ada Cron-Batch alpha, yaitu indikator yang mengukur reliabilitas variabel berdasarkan koefisien alpha yang nilainya harus lebih dari 0,6. Nah, yang selanjutnya ada Analysis of Inner Model. Yang pertama ada R-square. R-square merupakan angka yang berkisar antara 0 sampai 1, yang mengindikasikan besarnya kombinasi variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi nilai variabel dependen. Tidak boleh lebih dari 0,8. Jika lebih besar daripada itu atau lebih besar dari 0,8, maka terdapat multikolinearitas. Yang kedua, ada path coefficient atau koefisien jalur regresi yang menunjukkan arah hubungan variabel positif atau negatif. Atau min 1 sampai 0 negatif dan 0 sampai plus 1 positif. Yang selanjutnya ada t-statistik atau p-value. Bootstrapping method menunjukkan tingkat signifikan nilai path coefficient, nilai t-statistik kurang dari minus 1,96 atau lebih dari 1,96 dengan nilai p-value kurang dari 0,05. Dan selanjutnya ada Analysis of Inner Model yang kedua, yang terakhir yaitu Predictive Relevance atau Blindfolding Method, yaitu indikator yang mengukur seberapa baik nilai prediksi yang dihasilkan dengan menggunakan metode blindfolding, yaitu nilainya harus lebih dari 0 atau bernilai positif. Yang kedua ada model fit, yaitu indikator yang mengukur seberapa baik model yang dihasilkan. Dari model fit tersebut terbagi menjadi dua, yaitu yang satu chi-square, yaitu mengikuti uji statistik tentang persyaratan signifikan X kuadrat. Diharapkan nilai X kuadrat yang kecil, sehingga P sama dengan value lebih dari 0,05. Yang kedua yaitu ada Normed Fit Index atau NFI. Nilai berkisar antara 0 sampai 1. Nilai semakin mendekati 1 semakin baik. NFI lebih dari 0,9 adalah good fit atau semakin baik. Sedangkan 0,08 kurang dari NFI, kurang dari 0,90 termasuk marginal fit. NFI dikali 100% menunjukkan sudah berapa persen fit. Nah, itu tadi dari presentasi yang menunjukkan SEM. Yang telah saya jelaskan yaitu Structural Equation Modeling. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.